Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan tetap diberi rasa ingin tahu yang besar. Karena rasa penasaran adalah awal dari semua penemuan besar di dunia. Kembali lagi di channel ini, tempat dimana kita ngobrol santai tapi tetap nambah wawasan. Kalau kamu baru pertama kali mampir, selamat datang. Dan buat yang sudah sering nonton, terima kasih banyak karena sudah setia menemani perjalanan channel ini. Coba deh bayangkan, kalau malam ini kamu hidup tanpa lampu, nggak ada cahaya, nggak ada listrik buat ngecas HP, nggak ada kulkas buat nyimpan makanan, dan nggak ada kipas angin yang menyejukkan kamar. Gelap, panas, dan sepi banget kan? Nah, pernah kepikiran nggak siapa sih orang pertama yang menemukan listrik? Gimana ceritanya manusia bisa tahu kalau ada kekuatan tak terlihat yang bisa bikin lampu nyala, motor jalan, dan bahkan bikin petir menyambar di langit? Hari ini kita akan bahas kisah luar biasa tentang penemuan listrik. Sebuah perjalanan panjang dari rasa penasaran manusia terhadap alam semesta. Dari batu ambar yang digosok sampai percikan petir di langit yang dulu dianggap sebagai kemarahan dewa. Dari eksperimen berbahaya dengan layang-layang di tengah badai sampai terciptanya baterai pertama di dunia. Semua ini terjadi karena satu hal sederhana, keinginan manusia untuk memahami rahasia alam. Dan yang menariknya, cerita ini nggak cuma tentang ilmuwan dan alat-alat aneh di laboratorium. Ini juga tentang keberanian, kesalahan, dan kegigihan manusia untuk terus mencoba. Jadi pastikan kamu nonton sampai akhir, karena di akhir video ini kamu bakal sadar kalau listrik bukan cuma soal energi, tapi juga tentang bagaimana rasa penasaran bisa mengubah seluruh peradaban manusia. Oh ya, sebelum kita lanjut, jangan lupa dulu ya untuk klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan kasih like kalau kamu suka video seperti ini. Karena dukungan dari kamu itu yang bikin channel ini bisa terus tumbuh dan terus berbagi pengetahuan seru seperti ini. Yuk, siapkan pikiran dan rasa ingin tahumu, karena kita akan menelusuri kisah seru tentang bagaimana manusia pertama kali menemukan listrik. Teman-teman, ternyata perjalanan manusia untuk menemukan listrik itu sudah dimulai dari ribuan tahun yang lalu loh. Ceritanya dimulai dari sebuah benda sederhana, yaitu batu amber, atau dalam bahasa Yunani disebut elektron. Nah, dari kata inilah asal mula istilah elektrik atau listrik muncul. Orang-orang zaman dulu, terutama bangsa Yunani kuno, sudah penasaran banget sama fenomena aneh ini. Jadi waktu itu mereka menggosok batu amber dengan kain wol atau bulu binatang. Dan anehnya batu itu bisa menarik serpihan kecil seperti jerami atau bulu ayam. Bayangin deh, buat orang zaman dulu yang belum tahu apa-apa soal fisika atau elektron, hal kayak gitu kelihatan seperti sihir. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah munculnya listrik statis, yaitu muatan kecil yang timbul karena gesekan. Di masa itu belum ada istilah muatan positif atau muatan negatif. Tapi dari situ manusia mulai sadar bahwa ada kekuatan misterius yang bisa menggerakkan benda tanpa disentuh. Beberapa abad kemudian, tepatnya sekitar tahun 1600-an, muncul seorang ilmuwan asal Inggris bernama William Gilbert. Nah, Gilbert ini orang pertama yang benar-benar meneliti fenomena aneh tadi dengan pendekatan ilmiah. Ia juga yang memperkenalkan istilah elektrikus yang berarti seperti amber. Dari penelitian inilah manusia mulai memahami bahwa listrik itu bukan sihir atau kekuatan gaib, tapi sesuatu yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Lucunya, pada masa itu mereka belum bisa membuat listrik seperti sekarang. Semua percobaan masih bergantung pada gesekan dan percikan kecil dari benda-benda sederhana. Tapi dari percikan kecil itulah manusia mulai melangkah menuju penemuan besar. Dari rasa penasaran terhadap batu amber, akhirnya lahirlah rasa ingin tahu yang gak pernah padam. Dan dari situlah petualangan panjang manusia untuk menemukan listrik benar-benar dimulai. Setelah manusia mulai paham bahwa ada sesuatu yang disebut listrik, para ilmuwan pun jadi makin penasaran. Mereka mulai bertanya-tanya,
Apakah listrik ini cuma bisa muncul dari benda-benda kecil seperti batu amber atau juga ada di alam sekitar kita? Nah, dari rasa ingin tahu itulah muncullah seorang tokoh yang pasti sering kamu dengar namanya, yaitu Benjamin Franklin. Franklin ini orangnya luar biasa. Selain dikenal sebagai salah satu pendiri negara Amerika Serikat, dia juga seorang ilmuwan, penulis, sekaligus penemu yang punya rasa ingin tahu besar banget. Suatu hari, Franklin punya ide yang bisa dibilang cukup nekat. Dia ingin membuktikan bahwa petir yang menyambar di langit sebenarnya adalah bentuk listrik alami. Bayangkan, siapa coba yang berani melayang-layang di tengah badai petir? Tapi Franklin benar-benar melakukannya. Ia membuat layang-layang dari kain sutra, lalu memasang benang logam dan sebuah kunci besi kecil di ujung talinya. Saat badai datang, ia terbangkan layang-layang itu ke langit. Beberapa saat kemudian, muatan listrik dari awan mulai mengalir melalui tali layang-layang yang basah karena hujan. Dan ketika kunci besinya mulai mengeluarkan percikan kecil, Franklin tahu bahwa dugaannya benar. Petir memang mengandung listrik. Percobaan itu sangat beresiko, bahkan bisa saja berakhir fatal kalau sedikit saja salah perhitungan. Tapi keberanian Franklin membuahkan hasil besar. Dari eksperimen itu, ia kemudian menciptakan penangkal petir, sebuah alat sederhana tapi sangat berguna untuk melindungi bangunan dari sambaran petir. Caranya, arus listrik dari petir dialirkan ke tanah lewat batang logam sehingga tidak merusak bangunan. Penemuan ini membuka mata banyak orang di seluruh dunia. Mereka jadi tahu bahwa listrik bukanlah sesuatu yang ajaib atau kutukan dari langit, tapi merupakan bagian dari hukum alam yang bisa dipelajari dan dimanfaatkan. Dari keberanian seorang Benjamin Franklin bermelayang-layang di tengah badai, lahirlah pemahaman baru yang mengubah pandangan manusia tentang alam semesta. Dan dari sinilah langkah berikutnya menuju penemuan besar-besaran di dunia kelistrikan mulai terbuka. Setelah penemuan Benjamin Franklin membuka mata manusia tentang kekuatan listrik di alam, muncul pertanyaan baru yang bikin banyak ilmuwan penasaran. Kalau petir adalah listrik dari langit, apakah tubuh makhluk hidup juga bisa menghasilkan listrik? Nah, dari rasa ingin tahu itulah muncul seorang ilmuwan asal Italia bernama Luigi Galvani. Ceritanya menarik banget. Suatu hari, Galvani sedang melakukan percobaan di laboratorium dengan menggunakan seekor katak. Ia memotong kaki katak untuk meneliti saraf dan ototnya. Tapi tanpa sengaja saat alat pedah dari logam menyentuh otot kaki katak yang juga bersentuhan dengan besi lain, tiba-tiba kaki katak itu bergerak sendiri, seperti menendang. Galvani kaget karena ia nggak sedang menyentuhnya dengan listrik. Ia lalu menyimpulkan bahwa tubuh makhluk hidup punya semacam energi khusus yang ia sebut listrik hewani. Namun, tidak semua orang setuju dengan pendapat Galvani. Salah satu yang paling skeptis adalah temannya sendiri, Alessandro Volta. Volta berpikir bukan tubuh katak yang menghasilkan listrik, tapi justru logam-logam yang digunakan dalam percobaan itu. Ia berpendapat bahwa ketika dua logam berbeda bersentuhan dan terkena cairan seperti air, garam, atau cairan tubuh katak, maka akan muncul aliran listrik. Untuk membuktikannya, Volta membuat alat dari susunan logam, seng, dan tembaga yang disusun bergantian. Lalu di antara keduanya diselipkan kain yang dibasahi air garam. Hasilnya luar biasa, alat itu bisa menghasilkan aliran listrik terus-menerus tanpa perlu gesekan atau petir. Inilah yang kita kenal sebagai baterai pertama di dunia, atau disebut juga voltaic file. Dari sinilah manusia untuk pertama kalinya bisa menciptakan listrik kapan saja mereka mau. Penemuan ini benar-benar mengubah segalanya. Kalau sebelumnya listrik hanya bisa dilihat dari petir atau percikan kecil, kini listrik bisa dihasilkan secara stabil dan digunakan untuk berbagai percobaan baru. Karena jasanya yang begitu besar, satuan tegangan listrik diberi nama volt. Sebagai bentuk penghormatan kepada Alessandro Volta, dan dari penemuan baterai ini, lahirlah era baru, penelitian listrik yang jauh lebih maju. Tanpa Volta, mungkin kita nggak akan punya baterai di jam tangan, di ponsel, bahkan di mobil listrik yang kita pakai sekarang. Semua berawal dari rasa penasaran, kaki katak, dan dua keping logam yang disusun bergantian. Setelah manusia berhasil menemukan cara untuk menghasilkan listrik lewat baterai ciptaan Alessandro Volta, penelitian tentang listrik berkembang dengan sangat cepat.
banyak ilmuwan baru yang tertarik untuk mempelajari lebih dalam bagaimana listrik bisa bergerak, digunakan, dan bahkan diubah menjadi energi lain. Salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah ini adalah Michael Faraday, seorang ilmuwan asal Inggris yang sederhana tapi jenius luar biasa. Faraday sebenarnya bukan berasal dari keluarga kaya atau berpendidikan tinggi. Ia memulai hidupnya sebagai tukang jilid buku. Namun karena rasa ingin tahunya yang besar, ia sering membaca buku-buku ilmiah saat bekerja. Dari situlah ketertarikannya terhadap dunia sains tumbuh. Faraday kemudian melakukan banyak eksperimen, dan salah satu penemuannya yang paling terkenal adalah induksi elektromagnetik. Melalui percobaannya, ia menemukan bahwa ketika sebuah kawat digerakkan di sekitar magnet, maka akan muncul arus listrik di dalam kawat tersebut. Mungkin terdengar sederhana, tapi penemuan ini luar biasa karena menjadi dasar dari generator listrik yang digunakan di seluruh dunia hingga hari ini. Dengan penemuannya itu, Faraday juga menciptakan motor listrik pertama yang prinsip kerjanya masih digunakan di berbagai mesin seperti kipas angin, blender, hingga kendaraan listrik masa kini. Bayangkan, seorang tukang jilid buku yang hanya mau terus belajar akhirnya menemukan sesuatu yang mengubah seluruh peradaban manusia. Kisah Faraday mengajarkan bahwa rasa penasaran dan kerja keras bisa membawa seseorang mencapai hal besar, bahkan tanpa gelar tinggi atau fasilitas mewah. Namun perjalanan listrik tidak berhenti di sana. Beberapa puluhan tahun kemudian muncullah seorang jenius eksentrik asal Serbia bernama Nikola Tesla. Tesla dikenal sebagai ilmuwan yang visioner karena pemikirannya jauh melampaui zamannya. Ia bermimpi menciptakan sistem listrik yang bisa dikirim ke seluruh dunia dengan cara yang efisien. Saat itu, sistem listrik yang digunakan oleh Thomas Edison masih memakai arus searah atau DC yang sulit dikirim dalam jarak jauh karena energi mudah hilang di perjalanan. Tesla lalu memperkenalkan konsep baru, yaitu arus bolak-balik atau AC. Perbedaan antara arus DC dan AC ini sempat menimbulkan persaingan besar yang dikenal sebagai perang arus. Edison dengan sistem DC-nya bersaing ketat melawan Tesla dan George Westinghouse yang mendukung sistem AC. Pada akhirnya, sistem AC milik Tesla lah yang terbukti lebih unggul karena mampu menyalurkan listrik dalam jarak jauh secara efisien. Dari sinilah lahir pembangkit listrik besar seperti yang ada di Niagara Falls, dan dunia pun mulai mengenal sistem jaringan listrik modern seperti yang kita gunakan sekarang. Kalau dipikir-pikir, dari percobaan sederhana Faraday sampai ide besar Tesla tentang arus bolak-balik, listrik benar-benar berkembang jadi kekuatannya menggerakkan dunia modern. Semua teknologi yang kita gunakan saat ini, mulai dari lampu di rumah, komputer, televisi, hingga ponsel di tangan kamu, semuanya berawal dari perjuangan orang-orang yang tak pernah berhenti bertanya dan bereksperimen. Mereka adalah bukti nyata bahwa rasa ingin tahu bisa mengubah dunia menjadi lebih terang, lebih canggih, dan lebih hidup. Kalau kita pikir-pikir lagi, perjalanan manusia dalam menemukan listrik itu luar biasa panjang dan penuh perjuangan. Semuanya dimulai dari batu ambar kecil yang digosok di zaman Yunani kuno. Lalu muncul keberanian Benjamin Franklin yang menantang badai, hingga akhirnya lahir penemuan besar dari orang-orang seperti Alessandro Volta, Michael Faraday, dan Nikola Tesla. Setiap langkah kecil dari mereka ternyata saling terhubung dan membawa perubahan besar, sampai akhirnya dunia kita menjadi terang sekarang. Listrik yang hari ini kita anggap biasa, dulu adalah misteri besar yang membuat banyak orang takjub dan bahkan takut. Tapi karena manusia tidak berhenti bertanya dan terus mencoba memahami alam, misteri itu akhirnya terpecahkan. Sekarang, kalau kamu lihat lampu di rumahmu yang menyala, suara musik yang keluar dari speaker, atau layar ponsel tempat kamu nonton video ini, semua itu adalah hasil dari perjalanan panjang penuh rasa ingin tahu dan keberanian. Para penemu itu tidak hanya menemukan energi, tapi juga menyalakan semangat untuk terus belajar dan berinovasi. Dari cerita ini kita bisa belajar satu hal yang sangat penting, yaitu jangan pernah remehkan rasa penasaran, karena setiap hal besar di dunia ini selalu dimulai dari satu pertanyaan sederhana dan keberanian untuk mencari jawabannya. Siapa tahu dari rasa ingin tahu yang kamu miliki hari ini, suatu hari nanti bisa muncul ide atau penemuan baru yang mengubah dunia. Jadi, teruslah belajar, jangan takut gagal, dan tetaplah penasaran.
Karena dari kegagalan dan rasa ingin tahu itulah muncul jalan menuju hal-hal luar biasa. Nah, teman-teman, kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya nggak ketinggalan video menarik berikutnya. Tekan juga like kalau kamu merasa video ini menambah wawasan dan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Ceritain bagian mana yang paling kamu suka dari kisah penemuan listrik ini. Mungkin kamu kagum sama keberanian Franklin, atau kamu terinspirasi oleh semangat Tesla yang nggak pernah menyerah. Aku pengen tahu pendapat kamu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini bisa menambah semangat kamu untuk terus mencari ilmu dan nggak berhenti penasaran sama dunia di sekitar kita. Aku pamit dulu dan seperti biasa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap penasaran, dan ingat, dari satu percikan kecil saja bisa lahir cahaya yang menerangi seluruh dunia.